Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat. Ya, amin Allah. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan memaknai kitab Nisaun Tahaddasa an Hurnal Quran. Wanita-wanita yang mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sudah di halaman 90-an tentang kisah Sayyidah Maryam bagian terakhir. Halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ini. Amin ya rabbal alamin. Sesudah syair kemarin saya berhenti ya. Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu subhanahu, dan bermula firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Waalaikumsalam. Ustaz wajib ya. Ini nggak tahu ini kitab ini bagus nggak tampilan kalau begini. Wa qauluhu subhanahu, dan bermula firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ini Allah mengisahkan ucapan Nabi Isa kepada ibunda beliau. Fa imma tarayinna, maka bila. Imma ini in dan ma asalnya kan. Fa inma, maka jika. Oh begini aja biar kelihatan dari atasnya. Fa imma tarayinna, ya, kelihatan ya? Fa imma tarayinna, maka bila engkau melihat hai ibu minal basyari dari manusia ahadan akan seseorang. Fakuli, maka katakan olehmu ya ibu, ini nazartu lirrahmani shawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman akan berpuasa, puasa bicara. Falan ukallima al-yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini insana akan siapapun manusia. Begini aja, seperti biasa. Ini, oke, kiamat. Nah, oke. Jadi waqauluhu subhana, dan bermula firman Allah Ta'ala yang ini itu hikayatun minhu, itu hikayah, cerita darinya Allah Azza wa Jalla li baqiyati kalami Isa, bagi sisa kalam Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sebelumnya panjang kan mengingatkan ibunda beliau, ini yang terakhirnya. Jadi kayak Nabi Isa mengajarkan ibundanya gitu cara menghadapi persoalan di depan kan. Kalau ada yang bertemu nanti bernazar. Nah, ini kalau kita ngambil salah satu pendapat berarti yang menyatakan ini Nabi Isa. Ada juga pendapat berbeda yang menyatakan ini malaikat ya. Nah, jadi qauluhu subhana itu hikayatun minhu, merupakan hikayah dari Allah Azza wa Jalla li baqiyati kalami Isa, bagi sisa kalam Nabi Isa alaihissalam li ummihi Maryam, bagi maknya beliau yaitu Sayyidah Maryam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wal makna, dan bermula makna ayat tadi, anna Isa alaihi salam qad qala li ummihi. Wah, sungguh Nabi Isa alaihi salam itu qad qala, sungguh berkata oleh beliau li ummihi bagi maknya, ala sabilit tasbih, di atas jalan menguatkan. Jadi ucapan Nabi Isa ini maksudnya untuk menguatkan ibu.
Ya. Ala sabili tasbih, di atas jalan menguatkan, wa idkhalis sururi, dan memasukkan kegembiraan, wal itmi'nani, dan ketenangan ala nafsiha, kepada jiwanya ibu, kepada dirinya ibu. Sehingga Nabi Aisyah menyatakan, ya ummah, ini kalau beliau maknai ya. Kalau Quran nggak ada ya ummah. Fa imma tarainna, bila engkau melihat wahai ibu ada manusia, katakan saya bernazar, ya kan? Nah, cuma kata Syekh Tantawi, jadi maknanya lebih kurang, ya ummah, wahai ibuku, la tahzani bisababi wujudi minki. Janganlah engkau sedih dengan sebab adanya aku dari dirimu, duna abin, tanpa bapak. Antasibu ilaihi, yang aku menasabkan diriku kepadanya bapak. Hai ibu, engkau nggak perlu sedih dengan sebab adanya aku, walaupun aku tak punya bapak yang aku bernasab kepadanya. Wa qarri aina, tetap tenangkan dirimu. Wa tibi nafsan, santai aja bahasa kita. Tibi nafsan, baiklah kamu nisbah jiwa, tenang saja. Nah, ya. Cuma nanti di pembahasan puasa kata para ulama dalam Quran ada soma, ada siam ya. Jadi kalau soma penggunaannya cuma khusus untuk Sayyidah Maryam, itu maknanya nggak makan, nggak berbicara, bukan nggak makan. Nggak berbicara itu menahan. Puasa tidak berbicara namanya saum. Kalau siam itu biasanya puasa yang nggak makan nggak minum kan, walaupun berbicara. Tapi dalam kitab fikih sama aja. Sama yasumu, baik saumun atau siamun sama. Cuma penggunaan dalam Quran, kutiba alaikumus siyam, kan? Lailatas siyam, uhilla lakum lailatas siyam. Kalau maksudnya puasa seperti biasa, nggak makan, nggak minum, selalu siap. Oke. Nah, kemudian masih lanjut makna ucapan Nabi Isa. Fa'idza ma qabalaka ahadun. Fa'idza ma qabalaki ahadun minal bashar. Maka bila menemui akan engkau oleh seseorang dari manusia, fasa'alaki an amri, maka bertanya ia kepadamu tentang urusanku, an amri wa sya'ni, tentang urusanku wa sya'ni, persoalanku, faqulilahu, maka katakan olehmu hai ibu lahu, baginya orang itu, ini nazar tuh lirrahmani shaum, aku hari ini puasa bicara nggak ngomong, ya kan? Nah, artinya apa makna sauman di sini? Sukutan anil kalam. Ini nazar tulir rahmani sauman, sukutan anil kalam. Saya bernazar hari ini untuk diam dari berbicara. Enggak berbicara urusan apapun, baik urusan anak ini atau urusan yang lain, enggak. Walan ukallimal yauma ahadan minal bashari. Dan saya tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun dari manusia. La fi sya'ni hadzal maulud wala fi sya'ni ghairi. Tidak pada urusan ini anak, tidak pula pada urusan selainnya anak. Ya, inilah solusi terbaik, itu diam ya. Nah, ketika itulah ya Allah mengajarkan Sayyidah Maryam untuk diam. Kadang jawaban juga belum tentu mereka mau dengar kan. Nah, akhirnya beliau memilih diam. Semua jawaban pembelaan terhadap beliau diserahkan kepada anak beliau Nabi Isa nanti kan. Nah, itu makna ayatnya. Itu tadi. Ayatnya pendek, maknanya panjang. Oke. Kemudian qala ulama, berkata oleh para ulama, wa kana hadza sukutu fi syari'atihim yu'addu min alwanil ibadati wa ta'ah. Adalah ini dia, diam nggak berbicara tadi. Adalah ini diam dalam syariat mereka Sayyidah Maryam. Itu yu'addu, dianggap akan dianya ini diam min alwanil ibadah, dari warna-warni ibadah, wa ta'ati, dari ketaatan untuk Allah Rabbil Alamin. Jadi salah satu bentuk ketaatan di syariat mereka puasa ngomong, nggak berbicara kan? Ya, kalau dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Nabi kita memang bukan ibadah secara umum, tapi ada anjuran untuk diam dari hal-hal yang tidak baik kan? Mangkana yu'minu billah, wal apa? Mangkana yu'minu billah, faliyakul khairat, aulia semua kan gitu kan? Dia semua, diam juga ada nilainya. Artinya diam dari keburukan. Tapi mereka secara khusus ini ibadah, nggak puasa seharian, nggak ngomong seharian.
Wa bidzalika nara anna hadhil ayatil karimata qad qassat alaina bi uslubihal balighil hakim. Wa bidzalik, dengan demikian nara, kita melihat bahwa sungguh ini ayat yang mulia. Itu qad qassat, sungguh telah menceritakan ianya ayat kepada kita bi uslubiha, dengan gayanya, dengan uslubnya ayat yang penuh balaghah, al hakim, dengan uslubnya ayat yang sangat penuh hikmah. Akan apa menceritakan? Ma fa'alathu, akan sesuatu yang mengerjakan akannya oleh Sayyidah Maryam indama ahasat bil hamli, ketika beliau merasakan kehamilannya. Nah, jadi ini ulang ke belakang. Syekh Tantawi sering melakukan seperti ini. Kayak mengulang ke belakang. Al-Quran sudah menceritakan di belakang bagaimana apa yang beliau lakukan ketika beliau merasakan hamil, kan? Beliau langsung menuju ke sebatang pohon kurma, kan itu sebelumnya. Wa ma qalathu 'indama sya'urat biqurbil wiladah, dan ma di sini atah kepada ma. Maknanya kita melihat ayat yang mulia telah menceritakan ia kepada kita dengan gayanya yang penuh balaghah, ma qalat, akan sesuatu yang mengatakan ianya Maryam akannya sesuatu 'indama sya'urat, ketika beliau merasakan biqurbil wiladah, dengan dekatnya kelahiran. Sudah di belakang. Ketika beliau mau lahiran dalam keadaan susah payah, beliau menyatakan, ya laitani mittu qabla hadza, kan? Andaikan aku mati sebelum ini, wa kuntu nasiyan mansiya, aku jadi orang yang dilupakan. Al-Qur'an sudah menceritakannya. Wa ma qalahu laha ibnuhal karimu Isa, dan sesuatu yang mengatakan akannya sesuatu baginya Maryam oleh putra beliau yang mulia, yakni Isa alaihissalam, min kalamin jamil, dari kalam yang indah. Sudah juga Quran menceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa kepada Maryam, yakni panggilan tadi kemarin, kan? Wanadaha min tahtiha. Itu nada kemarin kembali ke Nabi Isa, memanggil oleh Nabi Isa akan Sayyidah Maryam dari bawahnya Maryam, Allah tahzani, jangan sedih, ya kan? Qad ja'alallahu wa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Nah, itu. Jadi Al-Quran semuanya menceritakan kepada kita, menceritakan sesuatu yang mengatakan akannya sesuatu baginya Maryam oleh putra beliau yang mulia, yakni Isa alaihissalam, min kalamin jamil. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Min kalamin jamil, dari perkataan yang indah. Wa min mantiqin hakimin, dan dari ucapan yang penuh hikmah. Lidkhalit tuma'ninati wasakinati ala qalbiha, untuk memasukkan kedamaian, wasakinah, ketenangan, ala qalbiha, kepada hati Sayyidah Maryam. Itu sudah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gundul Mantul. Tinggal di Bekasi. Summan taqalat suratul karimatu ilal hadisi an mashhadin jadid. Kemudian berpindahlah oleh surat yang mulia ilal hadisi, kepada membicarakan an mashhadin jadid, tentang tampilan baru atau kisah baru. Nah, gimana cara mengartikan yang bagus? Masyhad, penglihatan. Kalau bahasa kita sekarang tayangan, tampilan, ya. Cerita baru. Suman taqalati surah, kemudian berpindahlah oleh surat yang mulia kepada menceritakan an masyhadin jadid, tentang sesuatu tampilan yang baru, mim masyahidi tilkal kisah, dari tampilan-tampilan demi kisah yang penuh keajaiban. Tilkal kisah til ajibah. Masyhadi Maryam indama ja'at bi ibniha, yakni tampilan Maryam atau kisah Maryam indama ja'at, ketika datang ianya Maryam bibniha, dengan membawa anaknya, putranya, yaitu Isa alaihissalam, ila qaumiha, kepada kaumnya. Nah, ini kisah di depan, kata beliau, Quran akan menceritakan kepada kita apa yang terjadi ketika Sayyidah Maryam sudah melahirkan tanpa suami, kemudian beliau bawa pulang anaknya ke kampung halaman. Apa saja yang akan beliau hadapi? Tentunya berat banget nih. Wa bayani ma qaluhu laha, dan menjelaskan sesuatu yang mereka katakan akannya sesuatu baginya Maryam. Menjelaskan ucapan kaumnya, tuduhan kaumnya terhadap Maryam dianggap melenceng. Wa bayanu ma qalahu lahum ibnuha Isa, menjelaskan sesuatu yang mengatakan akannya untuk mereka kaum oleh anaknya Maryam, yakni Isa. Juga ada
bagaimana respon Nabi Isa untuk membela ibunda beliau. Nabi Isa alaihissalam firraddi alaihim dalam membantah mereka. Nah, ini semuanya akan dijelaskan di depan. Istami ilal Qur'anil Karim, kata Syekh Tantawi. Istami, dengarkan olehmu wahai pembaca yang budiman. Beliau khitab ke kita. Istami, dengarkan olehmu ilal Qur'anil Karim, kepada Quran yang mulia. Bahwa yaqusu tilkal muhawarah. Dianya Quran itu menceritakan ia akan demikian diskusi-diskusi. Bi uslubihil hakim, dengan gayanya Quran yang penuh hikmah. Fayaqulu, maka Quran berkata. Ini Al-Quran menceritakan, Masya Allah. Ini sambil kita membayangkan ya, betapa berat suasana yang dihadapi oleh Sayyidah Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datang ianya Maryam bihi dengan membawa Nabi Isa yang sudah lahir. Qaumaha, kepada kaumnya Sayyidah Maryam. Tahmiluh, dalam keadaan memanggul. Memanggul ianya Maryam akannya Nabi Isa. Sekali lagi. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka datang ianya Maryam bihi dengan membawa Nabi Isa, qaumaha, ke kaumnya Maryam, tahmiluhu, sambil menggendong anaknya. Ya. Dulu beliau pergi meninggalkan tempat itu ke makanan qasiyah, ke tempat yang jauh. Tiba-tiba di sana Allah mengirimkan Jibril meniupkan sesuatu ke dalam badan beliau. Beliau hamil. Panjang cerita di belakang. Kemudian beliau punya bayi tanpa ayah. Kemudian sekarang bayinya digendong bawa pulang lagi. Apa yang beliau terima sampai ke kampung halaman? Qalu, mereka berkata. Qalu, kaumnya berkata, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, demi Allah, laqad ji'ti, sungguh benar-benar engkau telah datang. Syai'an fariya, engkau bawa akan sesuatu yang fariya, yang sangat-sangat diingkari. Bagaimana bisa? Ini kan ceritanya kita paham dari siang. Bagaimana kamu datang tiba-tiba bawa bayi, nggak ada suami yang kami kenal? Kok bisa kan? Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Ya. Jadi di sini kaum Maryam memanggil Maryam saudara, wahai saudari Harun. Makanya saya katakan sebelumnya, ada pendapat yang menyatakan Sayyidah Maryam ini punya kakak pertama. Di mana kakak pertama beliau menjadi istri Nabi Zakaria, punya anak Yahya. Kemudian beliau juga punya abang, namanya Harun. Ada pendapat seperti itu. Kemudian yang terakhir, Sayyidah Maryam, punya anak Nabi Isa. Ada juga yang menyatakan Harun ini bukan nama saudara beliau, tapi nama orang saleh di kampungnya. Sehingga disebut dia ukhta Harun nanti. Lebih kuat pendapat yang menyatakan beliau memang punya abang. Sebagaimana Nabi Musa sebelumnya, bapak Nabi Musa namanya juga Imran. Sama seperti bapak Maryam, Imran. Nabi Musa juga punya kakak kan, yang mencari beliau sampai ke istana Fir'aun. Juga beliau punya adik, yaitu Nabi Harun. Nah, kan? Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengutus beliau bersama adik beliau kan. Nah, coba kita baca doa Nabi Isa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Kemudian ke depannya waja'al, gimana bunyinya? Waja'al li akhi ya. Gimana? Nah, lupa saya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, wasdud biha adri, lupa. Pokoknya yang kesimpulannya jadilah kuatkan aku dengan saudaraku. Maksudnya Harun. Itu menguatkan bahwa beliau punya adik Harun. Nah, itu intinya. Nanti kita lihat lagi ayatnya. Ayat kalau diperlukan hilang. Oke. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Maka abuki mra'asau. Tidak adalah bapakmu itu seseorang yang buruk. Bapakmu bukan penjahat. Biasanya kan begitu. Kalau bapaknya jahat, biasanya anaknya jahat kan. Memang udah genetik begitu. Walaupun bisa juga sebaliknya, bisa. Tapi secara adat begitu dari zaman dulu. Maka abuki mra'asau. Tidaklah bapakmu itu seseorang yang jahat. Kok kamu kelihatan kayak jahat? Wa makanat ummuki baghiyah. Tidaklah ibumu juga seorang pendina. Baghiyah pendina sebelum. Kok kamu tiba-tiba muncul bawa anak tanpa suami?
Dari sini juga nanti para ulama kan mengambil faedah bahwa memang kita harus kalau pengen menikah cari calon dari keluarga baik-baik karena mempengaruhi biasanya. Karena keluarga itu kan lingkungan. Kalau dia seorang perempuan suka melihat ibunya jahat, dia jadi jahat juga. Sama seperti seorang anak laki-laki kan belajar dari ayahnya. Kalau ayahnya bandit, dikhawatirkan dia jadi bandit. Walaupun bisa saja dia berubah. Bisa ya. Tapi secara umum begitu. Ya terima saja saya kamu kamu mi kan. Nah, kemudian fa'asyarat ilaihi maka menunjukkan oleh Sayyidah Maryam kepadanya Nabi Isa. Jadi Sayyidah Maryam memang tidak menjawab sendiri. Beliau langsung menunjuk mengisyarah kepada Nabi Isa yang ada dalam gendongannya. Qalu mereka berkata, para kaumnya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami berbicara akan orang yang ada ia dalam ayunan itu masih anak-anak atau sabiyya yang kita kaifa nukallimu bagaimana kami berbicara akan siman yang ada ia itu dalam ayunan dalam keadaan masih kecil. Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil? Di sini para ulama juga mengkaji. Sebagaimana kita tahu kalau sabiyan itu bukan bayi. Dalam bahasa Arab sabiyan itu 2, 3 sampai 7 tahun disebut sabi kan? Sabi. Apakah di sini menunjukkan kalau Nabi Isa ngomongnya sudah gede? Karena kalau bayi dia tiflun bahasa Arab. Tiflun. Ini sobi. Kalau sobi kan udah gede. Nah, para ulama menyatakan walaupun ibaratnya sobian, tetap maknanya beliau baru lahir karena ada karina di sini Mahdi, kan? Mahdi ayunan, buaya. Biasanya anak yang sudah gede itu nggak tidur dalam buaya. Nah, di situ nanti. Kalau mereka berkata, kaifa nukallimu bagaimana kami berbicara akan siman yang ada ia itu dalam buayan, padahal dia dalam keadaan kecil. Qala kemudian Nabi Isa langsung menjawab, Inni abdullah. Inni abdullah. Sesungguhnya aku itu hamba Allah. Inni abdullah. Sesungguhnya aku itu hamba Allah. Ataniyal kitab. Telah memberikan dianya Allah kepadaku akan kitab. Wa ja'alani nabiyya dan menjadikan dianya Allah akan aku sebagai nabi. Ya. Jadi para ulama di sini menggambarkan kan. Justru perkataan pertama yang keluar dari Nabi Isa yaitu saya hamba Allah. Supaya kemudian hari beliau nggak dijadikan sebagai anak Allah. Allah nggak punya anak. Saya ini hamba Allah. Walaupun proses kelahiran saya penuh keajaiban. Tapi saya tetap hamba Allah. Nah itu. Inni abdullah. Saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah telah memberikan kepada saya kitab. Wa ja'alani nabiyya. Allah telah menjadikan saya sebagai nabi. Di sini kan fi'il madhi semua. Seolah-olah dari kecil beliau sudah jadi nabi. Seolah-olah Nabi Isa dari kecil sudah jadi nabi. Seolah-olah dari kecil beliau sudah mendapatkan kitab Injil misal. Nah, tapi para ulama nanti memaknai walaupun tulisannya madhi, tapi maksudnya di mustakbal. Di masa depan Allah akan memberikan saya kitab. Di masa depan Allah akan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan ia akan saya dalam keadaan atau yang penuh berkah. Ainama kuntu dimanapun adalah saya. Wa ausani bis salati wa zakat. Allah berpesan kepada saya untuk salat dan zakat. Madum tuhayya selama saya hidup. Wa barram biwalidati. Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada ibu saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang jahat, jabbaran sombong. Nah, syaqiyya lagi celaka, enggak. Wassalamu alayya. Keselamatan itu kepada saya. Yauma wulidtu pada hari saya dilahirkan. Wa yauma amutu pada hari saya nanti akan mati. Wa yauma ub'atsu hayya pada hari saya akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Masya Allah. Ucapan yang sangat berbobot sekali dari seorang bayi yang masih dalam buaya. Nah, ini kita lihat Syekh Tantawi memaknainya. Faqauluhu dan bermula firman Allah Subhanahu wa taala fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Ma'tufun itu diataf ala kalamin mahdufin, diataf kepada kalam yang mahduf, yang dibuang. Yufhamu min siyaqil kisah. Yang bisa dipahami akan dianya mahduf dari siyak kisah.
Kalau kita lihat siaknya tadi, kita bisa paham cerita kan. Ini cerita diringkas-ringkas. Takdirnya bagaimana? Takdirul kalami dan bermula takdir kalam. Itu wa ba'da an istama'at Maryam ila kalami beniha Isa, dan sesudah bahwa mendengar oleh Maryam kepada kalam anaknya Isa alaihissalam, alladzi minhu, kalam yang minhu, yang sebahagian darinya kalam, itu qauluhu, ucapannya Nabi Isa, laha, baginya Maryam, fima sabaka, pada ma yang telah terdahulu. Ketika Sayyidah Maryam mendengarkan ucapan Nabi Isa kepada beliau sesudah beliau melahirkan. Ucapan itu diantaranya Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sebelumnya kita bahas kan. Nabi Isa menyatakan, janganlah engkau sedih wahai ibu, karena Allah telah menjadikan di bawahmu ada sungai kecil mata air. Wahuzzi ilaiki, goyangkan kepadamu bijiz'in nahlah, batang korma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, dia akan menggugurkan buahnya yang sedap. Sesudah Maryam mendengarkan kalam ini, baik ba'da anistama'at ila hadzal kalamil hakim, sesudah mendengar oleh Maryam kepada ini kalam yang sangat penuh hikmah, mini beniha, beliau dengar dari anaknya langsung Isa alaihi salam, itu ma'anat nafsuha, menjadi tenanglah jiwanya Maryam. Beliau jadi tenang. Ya tenang beliau kan, karena beliau melihat ini keajaiban terus berlanjut. Nggak habis-habis keajaiban. Jadi walaupun kelihatan tantangannya berat, insya Allah akan mudah akan Allah mudahkan. Tenang beliau. Itu ma'annat nafsuha, tenanglah jiwanya, wa qarat ainuha. Makna qarat ainuha, tenanglah matanya, tenanglah jiwanya. Beliau senang. Wa sabata yaqinuha, dan teguhlah oleh keyakinan beliau. Karena beliau sudah siap segalanya, mental fisik sudah siap. Wa atat bimauludiha Isa ila qaumiha. Datang ianya Sayyidah Maryam dengan membawa anaknya, yakni Isa, ila qaumiha, kepada kaumnya. Beliau pulang kan? Pulang sambil gendong anaknya. Ya. Wahya tahmiluhu ma'aha. Wahya, dan dianya Sayyidah Maryam itu tahmiluhu, membawa ia akannya anak, ma'aha, bersamanya beliau, minal makanil ba'id, dari tempat yang jauh, alladzi i'tazalat fihi, tempat yang jauh, tempat yang beruzlah ianya Sayyidah Maryam padanya, tempat kaumaha, akan kaumnya. Sebelumnya kan beliau meninggalkan kaumnya menuju ke suatu tempat yang i'tazalat fihi kaumaha, yang beliau meninggalkan pada tempat itu akan kaumnya. Ketika beliau pindah ke tempat itu, sekarang punya anak, dari tempat itu beliau balik lagi ke kampungnya. Nah, halaman selanjutnya. Fa'indama absaraha qaumuha, maka ketika melihat akannya Maryam oleh kaumnya melihat, wa ma'aha waliduha, dan bersamanya Maryam itu ada anaknya, yaitu Nabi Isa. Dahasyu, kagetlah mereka kaum. Wa ta'ajjabu, ta'ajjub mereka, heran mereka, kok bisa ini? Wa qalu bistingkarin, mereka berkata dengan penuh keingkaran. Semacam gak percaya, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Benar-benar engkau telah datang membawa sesuatu yang besar. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Ustadz Baha ganteng. Masya Allah. Baha juga ganteng. Tambah Jamil lagi kan. Jadi ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti, sungguh benar-benar engkau datang, syai'an fariya, sesuatu yang besar, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, mana fariya. Qalulaha, artinya mereka, kaum Nabi, kaum Maryam, qalulaha, berkata mereka baginya Maryam, laqad fa'alta syai'an munkara. Sungguh fa'alti, sungguh engkau telah memperbuat syai'an munkara, sesuatu yang sangat mungkar. Ajiban, sesuatu yang heran, fi babih, dalam babnya, maknanya kau bawa anak tanpa bawa suami. Haitsu ataiti biwaladin duna ayyakuna laka zaujun na'rifu. Dari segi mana ingkar? Dari segi ataiti, engkau datang biwaladin, dengan seorang anak, duna ayyakuna laki, tanpa adalah bagimu itu suami, na'rifu, yang kami kenalkannya suami. Nah itu ingkarnya di situ.
Walafdhu fariya ma'khudun min faraital jilda idza qata'tahu. Jadi varian tadi, lakad ji'ti syai'an fariya, lafaz fariya ini ma'khuz, diambil dari faraital jilda idza qata'tahu. Makna varia itu engkau memutus kan. Faraital jilda. Apa makna faraital jilda? Kita kata anda bilang engkau memotongkan ya kulit. Maknanya laqad ji'ti ya Maryamu syai'an qati'an wa kharikan lil adah. Sungguh engkau datang hai Maryam membawa sesuatu yang memutuskan, yang membelah bagi adat. Engkau datang membawa sesuatu yang menyalahi kebiasaan kampung kita. Bahkan alam seluruhnya. Punya anak, nggak punya suami. Kan itu menyalahi adat. Nah, itu tuduhan kaum beliau kepada beliau. Dan tuduhan ini untuk menghina, mencela beliau. Bukan pujian ini. Wa maksaduhum. Wa, kenapa ini laptop lompat-lompat? Wa maksaduhum annaha atat biwaladiha an tariqi ghairi syar'iyyin. Bermula maksud mereka itu annaha wa sungguh Sayyidah Maryam itu atat datangnya biwaladiha dengan membawa anaknya antariki ghairi syar'iyyin lewat jalan yang tidak syar'i. Nah, kama qala ta'ala sebagaimana berkata oleh Allah Ta'ala fi ayatin ukhra di dalam ayat yang lain. Allah menyatakan wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima kan? Dengan sebab kekafiran mereka, dengan sebab ucapan mereka terhadap Maryam buhtanan. Buhtan kan tuduhan. Buhtanan azima tuduhan yang besar. Dalam hadis Nabi kalau kita ngomongin saudara kita sesuatu yang ada padanya namanya ghibah, ya kan? Fakat ghibtahu, engkau menggibahnya. Tapi kalau kita ngomong terhadap saudara kita tapi isi omongan kita nggak ada padanya, fakat bahat tahu. Bahatta maknanya buhtan. Kau telah menuduhnya, dosanya lebih besar. Begitu juga kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, atau kaum Maryam. Mereka menuduh Maryam sesuatu yang nggak ada sama sekali pada beliau. Namanya buhtan, tuduhan palsu. Eh, Wa yadullu ala annahum biqaulihim hadza dan menunjukkan kepada bahwa sungguh mereka biqaulihim hadza dengan ucapan mereka yang ini itu yaksudun mereka bermaksud al-isa'ata akan menyakiti kepada Maryam. Menunjukkan kepada bahwa sungguh mereka kaum beliau biqaulihim dengan ucapan mereka yang ini itu yaksudun mereka bermaksud al-isa'ata akan menyakiti kepada Maryam itu qauluhum ucapan mereka ba'da dzalik. Sesudah demikian tadi kan laqad ji'ti syai'an fariya kemudian lanjut ya ukhta Haruna wahai saudari Harun maka abuki imra'asau bukanlah bapakmu itu seseorang yang jahat wa makanat ummuki baghiya bukan pula ibumu itu penzina. Tapi kenapa kamu kayak melenceng gitu? Nah, jadi kalau ibumu penjahat kamu jahat kayak wajar gitu kan gitu kita memahaminya. Orang jahat melahirkan orang jahat ya biasa. Ya orang baik melahirkan orang jahat ini ya agak aneh atau sebaliknya. Artinya antiya Maryamu lam yakun abuki fi yaumin minal ayyami rajulan ma'rufan birtikabil fahisha. Engkau wahai Maryam, tidak adalah bapakmu dalam suatu hari dari hari-hari dari masa lalu itu seorang laki-laki yang dikenal dengan pelaku fahisyah, pelaku kekejian, zina enggak. Wa innama kana ma'rufan bistiqamatihi wa taharatih. Hanya saja ada ianya bapak itu dikenal dengan istiqomahnya, dengan sucinya. Wakadzaliki atau wakadzalika lam takun ummuki. Demikian juga enggak ada ibumu. Fi yaumin minal ayam pada suatu hari dari hari-hari itu ma'rufatan itu dikenal bin hirafiha dengan melencengnya ibu antarikil fadilah dari jalan keutamaan. Enggak. Ibumu juga solihah. Bahkan engkau dinazarkan dulu untuk jadi penjaga masjid. Balkanat misalan lit-taharati wan niqa'i wal afaf. Bahkan ada ianya ibu itu misal sebagai contoh baik bagi kesucian, bagi kebersihan dan terjaga. Kenapa tiba-tiba kamu begini? Ya, lebih kurang gitu kan gambarannya. Masya Allah, ini kan tuduhan. Susah untuk membela diri karena nggak ada saksi. Tentunya Sayyidah Maryam ini nggak bisa membela diri. Bagaimana kita membela diri?
Makanya perlu keajaiban di sini. Perlu mukjizat. Kan ada di layar, nggak kelihatan nomornya. 99, 99. Walaisal maqsudu biharuna alladhi ja'a fil ayatil karimah Haruna akha Musa bin Imran. Tidaklah yang dimaksud dengan Harun, Harun yang datang ia dalam ayat yang mulia di atas, ya ukhta Harun. Tidaklah yang dimaksud dengan Harun ini itu Harun. Haruna akha Musa itu Harun saudaranya Nabi Musa. Bin Imran alaihi wasallam. Bukan, itu Harun yang berbeda. Wa innamal maqsudu bihi rajulun min qaumiha ma'rufun bis salahi wat taqwa. Hanya saja bermula yang dimaksud dengannya Harun itu seorang laki-laki dari kaumnya Maryam. Ma'rufun bis salah, seorang laki-laki yang dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Fasyabbahu habihi, maka mereka menyerupakan akannya Maryam dengannya laki-laki soleh. Ini pendapat pertama. Nah, tapi yang paling kuat atau yang dikuatkan kalau dalam kitab yang lain, Harun ini abang beliau, yang soleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Sayyidah Maryam. Awil maksud bihi akhun laha, atau yang dimaksud dengannya Harun tadi saudara baginya Maryam. Karena Yusamma yang ada ianya saudara, Yusamma dinamakan dia dengan ini nama juga. Ya kan? Jadi Syekh Tantawi juga tidak mengingkari memang ada pendapat lain yang menyatakan Harun ini. Sehingga Maryam disebut ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Memang beliau punya abang namanya Harun. Atau ada yang dimaksud dengan ya Harun itu akhun laha, saudara baginya Maryam. Karena yang ada ia Yusamma bihadzal ismi dinamakan dengan ini nama juga. Wakana aydan ma'rufan, dan ada ianya Harun juga itu dikenal bistiqomatihi dengan istiqomahnya beliau, wa taharatihi dan kesucian beliau. Jadi maknanya ya ukhta Haruna, wahai saudari Harun, fi kasratil ibadah dalam segi banyak ibadah, wal tizamil fadhaili dalam segi memegang keutamaan. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu datang bawa anak? Ya, Insya Allah ya. Kemudian Qolal Alusiyu rahimahullah, berkata oleh Syekh Alusi rahimahullah, ma mulakhasu, akan sesuatu yang ringkasannya itu qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala ya ukhta Harun, itu isti'nafun, kata Syekh Alusi. Ini jumlah isti'naf litajdidil istingkar, untuk memperbaharui keingkaran. Tadi kan kaum Sayyidah Maryam menyatakan laka ji'ti syai'an fariya, kamu datang membawa sesuatu yang gak bisa diterima. Kemudian ya ukhta Harun. Nah, ini isti'naf baru juga untuk mengingkari perilaku Maryam, seolah-olah begitu. Isti'nafun litajdidil istingkar, isti'naf awalan baru untuk memperbaharui keingkaran. Walitakidit taubih, dan untuk menguatkan celaan mereka terhadap Sayyidah Maryam. Walaisal muradu biharuna akha Musa ibni Imran alaihi wasallam, dan tidaklah yang dimaksud dengan Harun dalam ayat di atas yaitu akha Musa, saudaranya Nabi Musa, ibni Imran alaihi wasallam, bukan. Ini beda kan? Harun yang ada Nabi. Faqad ja'a fil hadits sahih anil Mughirah ibni Syu'bah. Maka sungguh telah datang dalam hadis yang sahih dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, itu. Radhiyallahu an qala, berkata ianya Mughirah, ba'asani Rasulullah, mengutus akan aku oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana aku diutus? Ila ahli Najrana, ke penduduk Najran. Ini kata Mughirah, pernah beliau diutus oleh Nabi ke penduduk Najran. Najran kan banyak Nasrani. Faqalu, maka mereka berkata, penduduk Najran berkata, Ara'aita ma taqra'un ya ukhta Harun? Bagaimana pendapatmu akan apa yang engkau baca ya ukhta Harun? Kalian, wahai orang muslim, kalian membaca dalam Quran ya ukhta Harun, saudara Harun. Wa Musa qabla Isa bikata wa kata. Dan Musa sebelum Isa itu dengan sekian. Bagaimana Al-Quran menyatakan Maryam itu saudara Harun? Padahal Harun itu pada masa Nabi Musa. Sementara antara Nabi Isa dan Nabi Musa jauh banget. Itu semacam mereka mengingkari ayat Quran. Ya. Untuk mengingkari ayat Quran. Pengen menyatakan Quran itu salah. Kan dari zaman dulu
Para orientalis itu suka mencari-cari kesalahan Al-Quran. Salah satunya ini nih. Bagaimana kalian membaca dalam Quran, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Padahal Harun itu adiknya Nabi Musa. Sementara antara Nabi Musa dibanding dengan Nabi Isa itu jaraknya jauh banget. Qala, berkata ianya Mughirah tadi. Faraja'tu, maka aku kembali. Fazakartu dzalika li Rasulillah, maka aku menceritakan, aku menyebutkan akan demikian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, ala akhbartahum. Kenapa tidak engkau beritahukan kepada mereka annahum kanu yusammuna bil anbiya'i was shalihin qablahum. Kenapa tidak engkau beritakan kepada mereka bahwa sungguh mereka adalah mereka dulu itu mereka menamakan dirinya dengan para nabi orang soleh sebelum mereka. Kan biasa tuh. Zaman sekarang juga ada orang bernama Musa Isa, bukan berarti nabi kan. Artinya orang-orang dulu juga memakai nama-nama orang saleh sebelum. Jadi ya Nabi pengen katakan, ya ukhta Harun, Harun yang pada masa Sayyidah Maryam itu bukan Harun yang ada pada masa Nabi Musa. Namanya sama, orangnya beda. Wa ala ayyati halin, dan di atas keadaan bagaimanapun, fa inna maqsadahum biqaulihim hadza huwa ittihamu Maryam. Maka bahwa sungguh tujuan mereka dengan ucapan mereka yang ini itu ittiham, itu menuduh Sayyidah Maryam. Bima hiya bari'atun minhu, dengan sesuatu yang Sayyidah Maryam itu terbebas darinya. Tujuannya mereka menuduh. Menuduh beliau berzina kan. Wa ta'ajjubu min haliha. Jadi tujuan mereka dengan ucapan mereka yang ini pertama menuduh, yang kedua ta'ajjub, mereka heran min haliha dari halnya Maryam. Haisun hadarat min usulin salihah. Sekira-kira turun ianya Maryam. Makna turun, beliau berada di jalur atau keturunan. Haisu in hadaran, sekira-kira turun ianya beliau min usulin salihah, dari asal yang soleh, asal yang suci. Wa ma'adzalika lam tasluk maslakahu, bersama demikian tidak menempuh ianya Maryam akan jalan mereka. Seolah-olah kok bisa Sayyidah Maryam turunan orang-orang baik tapi enggak berperilaku baik kan? Sehingga membuat kaumnya jadi ingkar. Nah, itulah mereka menuduh beliau. Cuma apa yang terjadi selanjutnya? Apakah beliau membela dirinya? Kita lihat ya. Ya, sambil santai. Masya Allah. Ali Bestri. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Wanita-wanita hebat yang diceritakan dalam Al-Quran. Siti Sarah sudah. Ibunda Nabi Musa sudah. Istri Nabi Musa sudah. Ya kan? Sekarang ini Sayyidah Maryam. Nanti di depan Balkis. Insya Allah. Lanjut terus. Sambil ngopi Ustaz. Ini kita baca pelan-pelan aja Ustaz. Wa ba'da anistama'at Maryamu ila hadzal istingkar, dan sesudah bahwa mendengar oleh Maryam kepada ini keingkaran kaumnya, wat taubih, ini celaan, alladzi wajjahahu qaumuha, celaan yang mengarahkan akannya celaan oleh kaumnya beliau ilaiha kepada beliau. Sesudah beliau mendengar semuanya, beliau dicela. Kenapa beliau dicela? Bisababi miladiha liwaladi, dengan sebab melahirkannya Maryam bagi seorang anak, duna ayya'rifu laha zauja, tanpa mereka kenal baginya Maryam akan suami yang syar'i. Karena beliau enggak bawa pulang suami, bawa pulang anak doang, jadi bahan olok-olokan kaumnya. Sama kan? Sekarang juga sama kan? Ada perempuan merantau misalkan, jadi ya tiba-tiba pulang kan? Artinya dia harus menjelaskan panjang lebar lah. Nah, sesudah Sayyidah Maryam mendengarkan itu, bada'at Maryamu fid difa'an nafsiha. Mulailah oleh Sayyidah Maryam dalam membela dari dirinya. Semua harus membela diri, beliau bela diri. Wa an karamatiha, membela tentang kehormatannya. An tariqi waladiha, lewat jalan anaknya Maryam, alladzi awsaha, anak yang telah berpesan ia kepadanya Maryam bisumti wa sukut, untuk dia. Kan sebelumnya kan Nabi Isa sudah mengingatkan, wa quli inni nazartu lirrahmani shauma, kalau ada yang bertanya kepadamu maka bilang saya bernazar, saya diam, tinggal tunjukkan aja ke saya. Membela engkau wahai ibunda itu tugas anak. Nah, dari sini juga seorang anak berkewajiban untuk membela kehormatan ibunya.
Di sini juga pelajaran nanti perempuan biasanya kalau punya masalah tetap minta pembelaan dari laki-laki, kan gitu. Nggak bisa membela diri sendiri. Banyak pelajarannya nanti insya Allah. Nah itu. Waqala laha dan berkata ianya Nabi Isa baginya Maryam. Fa imma, ini kisah sebelumnya. Fa imma tarayinna minal basyari ahada. Bila engkau melihat dari manusia akan seseorang. Fakuli, maka katakan olehmu, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhan untuk sauma, yaitu tidak berbicara. Falan ukal limal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun manusia. Nah, ya. Wa yuwaddihul Qur'anul Karim dan menjelaskan oleh Quran yang mulia anna Maryam tarakat amrad difa'nya anha libniha. Wah sungguh Maryam itu meninggalkan ya akan urusan pembelaan untuk dirinya libniha bagi anak. Itulah gambaran Quran. Quran menyatakan bahwa Maryam tidak membela diri. Yang membela diri beliau justru anak. Itu kan? Tarokat amrad difa'i. Meninggalkan oleh Maryam akan urusan pembelaan anha untuknya beliau. Libniha bagi anaknya. Fayaqulu, maka Allah berfirman untuk menjelaskan ucapan Sayyidah Maryam. Fa'asyarat ilaih. Maka menunjukkan oleh Sayyidah Maryam kepada anaknya yang ada dalam kandungan. Fa'asyarat ila bniha Isa alaihi salam. Maka menunjukkan oleh Maryam kepada anaknya yaitu Isa alaihissalam. Walisanu haliha yaqulu lahu. Bermula lisan halnya Maryam itu mengatakan ia bagi mereka. Seolah-olah bahasa tubuh Maryam menyatakan, ayo tanya kepada anak saya ini. Kan penonton jadi bingung, kok bisa nanya sama anak kecil kan? Nah, itu. Walisanu haliha dan lisan halnya Maryam itu yaqulu lahu berkata ia bagi mereka, kau wajihu kalamakum ila bani. Arahkan olehmu akan ucapan kalian kepada anakku. Fa innahu sayukhbirukum bihaqiqati amri wa amrih. Maka sesungguhnya anak itu akan memberitakan kepadamu tentang hakikat urusanku dan urusannya. Wahali wahalihi. Tentang hakikat keadaanku dan keadaannya. Semuanya nanti akan dijelaskan oleh anak. Tanyakan kepada dia. Itu seolah-olah lisan hal beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahum lam yaqtani'u bi isyaratiha. Tetapinya mereka kaum beliau lam yaqtani'u, mereka enggak menerima. Iqtina itu enggak tunduk ya. Kayak enggak puas gitu. Kalau bahasanya, kalau kita bertanya dapat dapat jawaban yang tidak memuaskan namanya lam yaqtani ya. Muqni. Sesungguhnya walakinnahum tetapi mereka lam yaqtani'u, mereka tidak bisa menerima bi isyaratiha dengan isyarahnya Sayyidah Maryam. Bal qalu laha bi syai'in minat ta'ajjub. Bahkan mereka berkata bagi Maryam dengan sesuatu dari keheranan. Kaifa nukallimu man kana fil bahdi sabiyya? Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Ya. Artinya, qalu laha, mereka berkata bagi Maryam, kaifa nukallimu sabiyyan saghira? Bagaimana kami berbicara akan anak kecil yang masih kecil, sabi yang masih kecil. Tapi di sini para ulama memaknainya bayi. Kaifa nukallimu sabiyan sagira? Bagaimana kami berbicara akan bayi yang kecil? Madzala fi mahdi, yang senantiasa ia masih dalam ayunannya, dalam buayannya. Wa fi hali ridha'ih, dan pada keadaan menyusuinya, masih kecil banget. Bagaimana cara berbicara? Walakin Isa alaihissalam antaqahullah. Tetapi Isa alaihissalam itu antaqahu, membuat berbicara akan beliau oleh Allah Ta'ala. Membuat berbicara akan beliau oleh Allah Ta'ala. Nah, membuat berbicara akan beliau oleh Allah Ta'ala. Bima yashhadu, dengan sesuatu yang menjadi saksi ianya sesuatu. Bisidqi ummihi, dengan kejujuran ibunya, yakni Maryam. Wabi taharatiha, dan dengan sucinya ibu. Wabi afafiha, dengan terjaganya ibu. Wabi hasanatiha, dengan hisan terjaga juga. Muhsinin, ghaira musafihin. Nah,
Mingkul lima yaliku terjaga mingkul lima layaliku dari setiap apapun yang tidak layak ia bisyurafa dengan orang-orang yang mulia al-akhyar orang-orang pilihan. Nah ini kan kita Nabi Isa alaihissalam tadi Allah membuat beliau berbicara, membicarakan sesuatu itu mendukung menunjukkan bahwa ibunya jujur, ibunya suci, terjaga, terpelihara dari apapun yang tidak layak. Famadza qala lahum? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Isa bagi mereka? Qala ini Abdullah. Beliau berkata, ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Hamba Allah. Semua para nabi, sifat yang paling mereka banggakan yaitu Abdullah. Ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Qala Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berkata, fi raddihi dalam bantahan beliau, alal mungkirin. Kepada orang-orang yang mengingkari ala ummihi kepada ibunya. Dalam membantah beliau alal mungkirin kepada orang-orang yang ingkar ala ummihi, ingkar kepada ibunya, ityanahu akan datangnya ibu, bihi dengannya Isa duna abin syar'iyyan tanpa membawa bapak syar'i. Apa yang Nabi Isa katakan? Ini abdun min ibadillah. Saya ini cuma seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Aujadani bi kudratihi allati. Yang telah menciptakan ianya Allah akan aku dengan kudrahnya. Kudrah yang la yu'jiduha, yang tidak bisa melemahkan akannya kudrah oleh siapapun, oleh sesuatu apapun. Fa'ana abduh, maka saya ini hambanya. Hambanya Allah yang Maha Qadir. Nah. Wa antum aydan abiduh, kalian juga itu hamba-hambanya Allah juga. Wa hadzal khaliqul azim, dan ini pencipta yang agung itu ataniyal kitab. Telah memberikan ia kepadaku akan Alkitab. Yakni sabaka fi qada'ih, telah terdahulu dalam takdirnya, dalam keputusannya. I'ta'i at-Taurat, dan memberikan kepadaku akan Taurat, awil Injil atau Injil, au majmu'ahuma atau kedua-duanya. Ini kata Syekh Tantawi, kitab di sini bisa bermakna Taurat Injil, bisa Taurat saja, Injil saja kan? Atau kedua-duanya. Allah lah adani yang telah memberikan ia kepadaku akan kitab. Telah diberikan, apakah telah ada dalam diriku? Bukan. Telah terdahulu dalam ketentuannya bahwa nanti Allah akan memberikan aku kitab. Nah, kemudian Syekh Tantawi menyatakan, wa ubira fi hadhil jumlati wa fi ma ba'daha bil fi'lil madhi amma sayaqa'u fil mustaqbal, dan diibaratkan pada ini jumlah dan pada masa sesudahnya ini jumlah bil fi'lil madhi dengan fi'il madhi. Diibaratkan amma sayaqa'u tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang terjadi di masa depan diungkapkan pakai fi'il madhi, enggak masalah, itu sering dalam Quran. Tanzilan litahaqquqil wuqu', karena menempatkan bagi pasti terjadinya. Jadi sesuatu yang pasti terjadi di masa depan biasanya dalam Quran digambarkan pakai fi'il madhi. Nah, tanzilan karena menempatkan litahaqquqil wuqu', bagi pasti terjadinya. Manzilatal wuqu'il fi'li, pada kedudukan terjadi yang sebenarnya. Jadi sesuatu yang pasti terjadi kayak sudah terjadi kan. Banyak dalam Quran. Ya, dalam Quran kan. Apa namanya? Wa hadza ta'biru lahu nadhairu katsiratun fil Qur'anil Karim. Bermula ini ta'bir, ibarat yang seperti ini untuk masa depan tapi pakai fi'il madhi. Wa hadza ta'bir, bermula ini ta'bir itu lahu, baginya ta'bir itu nadhairu, ada banyak perbandingan. Nadhairu katsiratun, ada bandingan-bandingan yang banyak fil Qur'anil Karim, dalam Quran. Minha, di antaranya yang banyak itu qauluhu ta'ala, firman Allah. Apa kata Allah? Ada amruna, telah datanglah oleh urusan kami. Jadi amruna kiamat di sini, kayak kiamat udah terjadi padahal belum kan. Ada amruna, telah datanglah oleh perintah kami. Fala tasta'jilun, janganlah engkau meminta disegerakan. Belum terjadi. Paminha, dan diantaranya qauluhu subhanahu, firman Allah, wa nufikha fis-sur, telah ditiup pada sangkakala. Padahal sangkakala kan belum ditiup. Kalau ditiup udah kiamat. Belum. Cuma ibaratnya wa nufikha. Telah ditiup fis-sur, di sur. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka ila rabbihim, menuju kepada Tuhan mereka, yansilun, keluar. Apabila nanti sangkakala ditiupkan, semua manusia keluar dari kuburnya menuju Tuhannya. Tapi pakai nufikha, padahal belum kan. Nah, gitulah bahasa Qur'annya. Wa qauluhu ta'ala wa ja'alani nabiyya, dan firman Allah Ta'ala wa ja'alani nabiyya,
Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Nah, ini fadilatun salisatun. Ini keutamaan yang ketiga. Minal fadailil lati akramallahu biha. Dari kelebihan-kelebihan yang Allah muliakan dengan kelebihan itu abdahu akan hambanya Isa alaihissalam. Ini menceritakan tentang fadilah Nabi Isa. Yang pertama beliau diberi kitab oleh Allah. Yang kedua beliau diangkat jadi nabi. Ini kata beliau terhadap bukan musuh tadi, terhadap orang-orang yang ingkar kepada beliau dan kepada maknya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah telah menjadikan aku dalam keadaan penuh berkah dimanapun aku berada. Itu fadilatun rabi'atun. Ini merupakan keutamaan yang keempat minal fadailil lati dari keutamaan-keutamaan madahallah. Madahallahu yang memuji oleh Allah Ta'ala biha dengannya fadilah nabiyahu akan nabinya Allah Isa alaihi salam. Maknanya wa ja'alani rabbi bifadlihi wa ihsanih. Menjadikan akan aku oleh Tuhanku dengan karunia-Nya wa ihsanih dengan kebaikannya. Kasiral khairat yang banyak kebaikannya. Wal barokah yang banyak barokahnya. Ainama halaltu dimanapun aku tinggal. Wahai suma kuntu dan dimanapun aku berada. Nah, insyaallah kan. Jadi Nabi Isa itu orang yang penuh berkah, selalu membawa kebaikan dimanapun beliau berada. Hendaklah kita juga jadi orang yang bermanfaat ya. Kasiratun naf'i itulah barokah. Dimanapun kita berada, kita bisa membawa kebaikan kepada teman, sahabat, lingkungan, itu namanya barokah. Kalau dimanapun kita berada menyakiti orang lain, membuat orang lain jadi bentrok, kan? Membuat orang lain jadi musuhan, itu bukan membawa barokah namanya. Membawa nikmah, bukan nikmah. Oke. Wa fadlan an kulli dzalika faqad awsani khaliqi dan lebih dari semua itu faqad awsani sungguh telah berpesan kepadaku khaliqi oleh penciptaku, masih kata Nabi Isa. Lebih dari tiap-tiap demikian di atas faqad awsani sungguh telah berpesan kepadaku khaliqi oleh penciptaku azza wa jalla an uhafidhu ala shalah, bahwa aku menjaga salat. Ini penting kan? Nabi Isa aja yang jauh sebelumnya menjaga salat. Semua nabi menjaga salat. Kita juga harus menjaga salat. An uhafidhu ala shalah agar aku menjaga salat. Wa ala ada'i zakah agar aku membayar zakat. Ini nggak tahu ceritanya bagaimana. Karena yang kita baca Nabi Isa itu kan miskin ya. Beliau nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya rumah, tidur di mana tempat. Bahkan dalam kisah-kisah kita tasawuf pernah beliau tidur pakai kayu atau pakai batu, bantalnya batu. Datang juga iblis mau bilang, katanya kamu zuhud katanya kan, tapi itu masih pakai bantal batu. Akhirnya beliau buang semuanya. Tidur nggak pakai bantal. Sangat zuhud Nabi Isa kan. Tapi dalam Al-Quran, wa ausani bis salat wa zakat. Allah berpesan kepadaku untuk salat dan zakat. Nah, ini mungkin kalau beliau punya harta, beliau berzakat. Tapi beliau nggak punya harta. Wa ausani. Ya, wa ausani ayat. Tadi mana? An uhafidha, Allah berpesan kepadaku, an uhafidha, bahwa aku menjaga ala sholat atas sholat. Wa ala ada'i zakah, dan kepada membayarkan zakat. Madum tuhaya, selama aku hidup. Fi hadhi dunia, di dalam ini dunia. Wa ausani ayatan, Allah berpesan kepadaku juga an aku nabarran, bahwa adalah aku itu seorang yang berbakti. Wa muti'an liwalidati, dan patuh bagi ibu. Karena beliau cuma punya ibu, Allah menyuruh beliau untuk taat patuh kepada ibunya kan, yakni Maryam. Wa muhsinan ilaiha, dan berbuat baik kepadanya ibu. Kita punya ibu bapak, kita berbakti kepada dua ibu bapak. Walam yaj'alni subhanahu bifadli wa karamihi jabbaran syaqiyya. Dan tidak menjadikan oleh Allah akan aku dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, jabbaran sebagai seorang yang sombong, takabur, syaqiyan lagi celaka. Tidak. Nah, itu karunia Allah kepada Nabi Isa. Walam yaj'alni maghruran, mutakabbiran. Tidak menjadikan ianya Allah akan aku akan sebagai orang yang tertipu, mutakabbiran sebagai orang yang takabur, murtakiban lil ma'asi sebagai pelaku maksiat. Walil mubiqat, pelaku bagi kehancuran-kehancuran, mubiqat dosa besar juga. Pelaku bagi ke dosa-dosa allati nahani yang melarang ianya Allah akan aku. Subhana anil iktirabi maha, dari mendekat darinya maksiat-maksiat. Ya, Allah memuliakanku, tidak menjadikan aku sebagai seorang yang otoriter, jahat dan celaka. Ini masih ucapan Nabi Isa untuk membela ibunda beliau. Summa khatama Isa alaihi salam. Kemudian mengakhiri oleh Nabi Isa alaihissalam
Raddahu akan bantahan beliau alalladzi asa'ud dhanna kepada orang-orang yang mereka berburuk sangka biwalidatih kepada ibunda beliau. Dengan apa beliau mengakhiri? Bisana'i ala nafsih, dengan menyanjung terhadap dirinya. Nah, Nabi Aisyah ini muji dirinya nggak apa-apa nih kan? Wa ala walidatih, dan memuji kepada ibunya, at-tahirati ibunya yang suci, al-qanitati ibunya yang soleh, yang taat, yang khusyuk. Biqaulihi, dengan ucapan Nabi Aisyah, wassalamu alayya yauma wulidtu. Nah, bermula keselamatan, wal amanu, dan keamanan, tambahan Syekh Tantawi, bermula keselamatan, keamanan dari Allah Ta'ala itu kepadaku pada hari aku dilahirkan, min rahimi ummi, dilahirkan dari rahim ibuku, allati ambatahallah, ibu yang telah menumbuhkan akannya ibu oleh Allah, bifadli, dengan karunia-Nya dan kemurahannya, nabatan hasanah, akan pertumbuhan yang baik. Jadi kita mana ayat biar mudah. Keselamatan atasku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan. Mufarikan hadhihi dunya, dalam keadaan meninggalkan ini dunia. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dibangkitkan lil hisabi, untuk hisab, wal jazai, untuk dibalas, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini ucapan Nabi Aisyah terakhir untuk membela ibunda beliau. Masya Allah. Oke. Fa'anta tara, maka engkau wahai pembaca yang budiman, tara, engkau melihat anna Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam fi hadil ayat, dalam ayat ini, qad labba nida'a, sungguh telah menyambut ia, labba, menyambut ianya Nabi Isa, nida'a, akan panggilan, wa isyarata ummihi, dan isyarah ibundanya, fit difa'i anha, dalam membela darinya ibu. Ya kan? Ketika ibu mengisyarah kepada beliau, beliau langsung berucap, tentunya takdir Allah kan. Mujizat dari Allah, beliau langsung mengucapkan untuk membela ibunda beliau. Inilah tugas anak, membela ibunya kan. Wa wasafa nafsahu, dan mensifati ianya Nabi Isa akan dirinya. Mensifati ianya Nabi Isa akan dirinya ketika beliau menjawab tadi. Beliau mensifati dirinya wahwa qit'atun minha, padahal Nabi Isa itu kan bagian darinya ibu kan. Anak ibu bagian dari ibu. Jadi ini mu'taradah. Wa wasafa nafsahu bimajmu'atin min sifatil fadilah, dan mensifati oleh Nabi Isa akan dirinya dengan sekumpulan dari sifat-sifat yang utama. Iftataha bi sifatil ubudiyah, yang beliau buka akannya sifat dengan sifat kehambaan lillahi rabbil alamin. Artinya jawaban beliau yang pertama langsung inni abdullah, langsung menyatakan beliau hamba Allah. Tujuannya apa? Liirsyadin nas ila tilkal hakikati lati la haqqa siwaha, untuk menunjukkan manusia kepada demikian hakikat yang tidak ada kebenaran selainnya hakikat. Untuk menunjukkan bahwa betapapun kelahiran beliau itu penuh keajaiban, gak ada ayah segala macam, beliau tetap hamba Allah, bukan anak Allah. Beliau tetap intisab kepada ibunda beliau, yaitu Maria. Untuk membantah Nasrani juga yang menyatakan beliau anak Tuhan dan seterusnya. Kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Nah, Akang 116 FD. Kang Anas, kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Quran. Nah, itu. Jadi beliau kan liirsyadin nas, ini maknanya liirsyadin nas, untuk membimbing manusia ila tilkal hakikah, kepada demikian hakikat yang la haqqa siwah, yang tidak ada hak, tidak ada kebenaran selainnya hakikat. Walitahdziri a'da'ihi, dan untuk mewanti-wanti, untuk mengingatkan, untuk mewaspadai musuhnya Nabi Isa min wasfihi, dari mensifatinya Nabi Isa, huwa wa ummihi, dari mensifatinya Nabi Isa dan ibunya, bi ayyi sifatin ba'idatin anil haq, dengan sifat apapun yang jauh dari kebenaran. Wasawabi, jangan sampai di kemudian hari beliau disifati sebagai sifat yang tidak patut. Nah, dari awal beliau sudah inni Abdullah. Wahtatamaha biraja'il amani wassalami lahu wa liwalidati, dan mengakhiri ianya Nabi Isa akannya kalimat beliau, akan sifat beliau, biraja'il aman, dengan harapan aman, wassalami, dengan mengharap keselamatan untuk beliau, wali walidati, dan untuk maknya, fi jami' atwari hayatihima,
dalam semua periode, atwar dalam semua periode kehidupan beliau berdua kan. Makanya tadi bunyi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi selama masa aku berharap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sejam. Nah, itu teman dan sahabat semuanya. Bagaimana? Kita lanjut? Masih ada yang kuat menyimaknya? Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yatadabbarul ayatil qur'aniyyata allati tahaddatsan an Maryam. Dan bermula orang yang metadabbur ya, yang mau memikirkan ya akan ayat-ayat Quran, allati ayat yang tahaddasat, yang bercerita ayatnya Quran, an Maryam tentang Maryam alaihassalam, itu ya roha, melihat ia akannya ayat, qad madahat, sungguh telah memuji oleh ayat, hadhil mar'atal qanitata, akan ini perempuan yang taat, at-tahirata, perempuan yang suci, madhan azima, akan pujian yang agung, wa asnan alaiha, menyanjung ianya ayat Quran atasnya Maryam sana'an jamila, sanjungan yang banyak. Ini udah kesimpulan nih kata Syekh Tantawi. Andaikan kita mau baca Quran, ayat-ayat yang mengisahkan tentang Sayyidah Maryam di beberapa surat dalam Al-Quran kan, terpencar-pencar, ada di surat Anbiya, ada di surat Thaha, ada surat Ali Imran kan. Itu semuanya kita akan melihat betapa Al-Quran memuji beliau, memberi tempat istimewa kepada beliau. Maknanya Allah ya. Jadi Allah memuji, menyanjung, menganggap ini perempuan yang istimewa, perempuan pilihan. Nah, ini beliau mulai menyimpulkan. Madahatha, memuji ianya Al-Quran atau ayat Quran akannya Sayyidah Maryam. Bi annaha min usratin karimah. Dengan bahwa sungguhnya Maryam itu min usratin karimatin, dari keluarga yang mulia. Keluarga yang mulia. Fa abuha Imranul ladzi tandahi, maka bapak beliau itu Imran. Ini kita ingat kan? Bapak Maryam namanya Imran. Bapak Nabi Musa juga Imran. Fa abuha Imran, maka bapaknya Maryam itu Imran. Imran alladzi tantahi, Imran yang berakhir. Salsalatu nasabi, yang berakhirlah oleh rantai nasabnya Imran ila Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim. Jadi Sayyidah Maryam itu keturunan Nabi Ibrahim. Wa ummuha tilkal mar'atul lati nadzarat ma fi batniha, dan bermula ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu siapa? Istrinya Imran tadi. Ibunya Maryam itu tilkal mar'ah, itulah perempuan yang nazar, yang telah bernazar ia ma fi batniha, akan apa yang ada dalam kandungannya. Wahya, dianya apa yang ada dalam kandungannya itu Maryam. Dari awal beliau sudah menazarkan Sayyidah Maryam li khidmati baitin min asyrafi buyutillah, untuk melayani satu rumah dari yang paling mulianya rumah-rumah Allah. Bahwa rumah yang dimaksud yaitu Masjidul Aqsa, alladzi barakallah, Masjid Aqsa yang diberkahi oleh Allah Ta'ala haulahu, di sekelilingnya. Ini yang pertama ya. Pujian Allah terhadap Maryam berasal dari keturunan yang baik. Ya, jelas asal usulnya. Kemudian madahatha, memuji ianya ayat Quran akannya Sayyidah Maryam. Bi an syahidallahu ta'ala laha bil qabuli 'indah, dengan bahwa bersaksilah oleh Allah Ta'ala baginya Maryam dengan diterima di sisinya Allah.
Ini kan nggak sembarangan bisa didapat kan? Nah, gimana ayat di belakang? Fataqabbalha minni ya. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana kan? Allah menerima Sayyidah Maryam yang dipersembahkan oleh emaknya sebagai penerimaan yang baik. Ya, itu. Ya kan? Jadi Allah yang menjadi saksi baginya Maryam bil qabuli indah dengan diterima di isinya Allah. Watawallaha dan mengurusi oleh Allah akannya Maryam biriayatihi dengan penjagaannya Allah, wa inayatihi dan perhatiannya Allah. Bi an ambataha dengan bahwa menumbuhkan oleh Allah akannya Maryam nabatan hasanah akan pertumbuhan yang baik. Nah itu. Wahayya'a likafalati dan menyiapkan oleh Allah untuk menjaganya Maryam. Nabiyan seorang nabi min ambiyaihi dari nabi-nabinya Allah. Al-kiram nabi yang mulia. Huwa yakni Zakaria alaihissalam. Nah, bagaimana terjadi peristiwa pengundian kan sebelumnya sehingga keluarlah saham kepada Nabi Zakaria sehingga Nabi Zakaria menjaga Sayyidah Maryam. Wa arsalalaha azza wa jalla min indihi dan mengirim ianya Allah baginya Maryam. Wa arsala dan mengirim ianya Allah baginya Maryam. Allah azza wa jalla min indihi dari sisinya Allah. Wa hiya fi makani ibadatiha li khaliqiha padahal dianya Maryam berada dalam tempat ibadahnya Maryam bagi Tuhannya. Apa Allah kirim rizqan hani'an mari'a. Rezeki yang segar. Nah, hani'an mari'a, segar itu artinya. Minat ta'ami wa syarab dari makanan dan minuman. Artinya, dari awal ketika Sayyidah Maryam beribadah di ruangnya sendiri rezeki datang kan? Rezeki datang. Itu semuanya diurus oleh Allah. Indama su'ilat an masdari hadza rizqil wafiril ladzi dan ketika ditanyakan akan dianya Maryam an masdari dari sumber. Dari sumber ini rezeki yang sempurna alladzi rezeki yang lezat. Nasabathu ilallah beliau menisbatkan akannya rezeki kepada Allah. Beliau menyatakan kan hadza min indillah. Kullama dakhala ilaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Faqala. Nah, ketika itu apa namanya? Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Beliau berkata, huwa min indillah, kan? Dari Allah. Nah, itu. Nah, sahabat beliau menisbatkan akannya rezeki kepada Allah Ta'ala. Mimma ya dulu ala kuwati imanihi. Dari perkara-perkara yang menunjukkannya kepada kuat iman beliau. Imannya Sayyidah Maryam. Wasafa'i qalbiha dan yang menunjukkan kepada bersih hati beliau. Wasumu ya khuluqiha menunjukkan kepada ketinggian akhlak beliau. Wasyukriha menunjukkan kepada syukurnya beliau li khaliqiha bagi penciptanya azza wa jalla. Nah, ini pujian-pujian ini kayak semacam ringkasan dari kisah yang sudah kita baca 4 kali. Madahatha memuji ianya ayat Quran akannya Maryam. Bi an basyarat hal malaikah dengan bahwa memberi kabar gembira kepada Maryam oleh malaikat bi anna Allah dengan bahwa sungguhnya Allah taala kadistofaha sungguh telah memilih oleh Allah akannya Maryam. Istifa mananya. Jadi memilih dari yang paling bersih, dari yang bersih dipilih lagi. Ikhtara memilih ianya Allah, memilih ikhtara mananya ikhtar minal khair ya kan? Memilih di antara yang baik. Wakhtaraha memilih ianya Allah akannya Maryam li khidmati baitihi untuk melayani rumahnya. Wa tahharaha Allah mensucikan akannya Maryam min kulli ma la yaliku dari setiap apapun yang tidak layak ya. Wa faddalaha melebihkan oleh Allah akannya Maryam ala kulli nisa'id dunya di atas seluruh wanita-wanita di dunia fi zamaniha pada zamannya Maryam. Wa amaraha dan Allah memerintahkan akannya Maryam bil mudawamati ala ibadatih untuk senantiasa kepada beribadah kepadanya Allah wa ta'atihi ta'annya Allah bi khusyu'in wa qunut dengan penuh khusyuk dan ketundukan. Fawafat bima amarah Allah maka melaksanakan ianya Maryam dengan apa saja yang telah memerintahkan akan dia oleh Allah Ta'ala bihi dengan yaman. Fawafat maka menunaikan oleh Maryam bima dengan apapun yang memerintahkan akannya Maryam oleh Allah Ta'ala dengan yaman. Ala akmali wajihin di atas jalan paling sempurna. Semua perintah Allah beliau melakukannya. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian
Madahatha memuji ianya ayat Quran akannya Sayyidah Maryam bi an basyarat hal malaikatu ayat. Dengan bahwa telah memberi kabar gembira kepada Maryam oleh malaikat juga bi anna bahwa sungguhnya Maryam satakunu umman akan jadi ia sebagai seorang ibu di rasulin min ulil azmi bagi seorang rasul daripada ulul azmi minar rusul huwa dianya rasul itulah Isa ibnu Maryam alaihi salam alladzi wasafahullah rasul yang telah mensifati akannya rasul oleh Allah taala bil ausafis samiyati dengan sifat-sifat yang istimewa sifat-sifat yang bernilai tinggi allati minha yang sebahagian darinya sifat itu firman Allah taala wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya. Ini menggambarkan tentang sifat Nabi Isa di belakang. Nabi Isa itu wajihan, seseorang yang punya kedudukan di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Beliau termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Wa yukallimunan nasa fil mahdi wa kahla. Beliau berbicara dengan manusia ketika beliau kecil dan ketika beliau sudah dewasa. Wa minas solihin. Dan beliau juga termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ini semua keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi Isa. Madahatha bil unusatit tahirah memuji ianya Quran, ianya ayat Quran akannya Maryam bil unusatit tahirah dengan wanita yang suci, wanita yang benar-benar menjaga dirinya. Wabil afafis sami dan dengan afaf penjagaan yang tinggi. Beliau benar-benar menjaga dirinya, tidak mudah menjaga diri. Fahiya indama tamassala laha Jibrilu alaihi salam. Maka dianya Maryam indama tamassala ketika menjelma baginya Maryam oleh Jibril alaihissalam fi surati rajulin dalam bentuk seorang laki-laki kamilir rajulah yang sempurna kelelakiannya wal hayati yang sempurna bentuknya tampilannya ketika beliau didatangi malaikat Jibril ketika itu malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai laki-laki yang kuat ganteng beliau nggak tergoda biasa aja. Syaitan Tawi pengen bilang seperti itu padahal kesempatan ada berdua di tempat sepi nggak ada siapa-siapa ya. Lam tatasarraf ila qalbihal mali'i bil khaufi minallah. Tidak menyusup, ya, tatasarraf, tidak menyusup kepada hatinya Maryam. Al mali'i hati yang penuh dengan ketakutan kepada Allah, ayatu ribatin. Tidak menyusup kepada hatinya oleh ayatu fa'il tatasarraf. Oleh apapun kecurigaan, ribah, nah, ya kecurigaan atau hal-hal apa namanya itu artinya yang meragukan. Tidak menyusup kepada hatinya ayatu ribah, ya kan? Apapun ribah, au syahwah atau apapun keinginan. Tatanafi ma'a makarimil akhlak yang menafikan ia bersama kemuliaan akhlak. Artinya nggak ada keinginan, nggak ada cerita ngambil kesempatan dalam kesempitan, nggak ada. Ma'a kamali unusatiha bersama sempurna kewanitaan beliau. Padahal beliau wanita yang sempurna, normal maksudnya kan? Normal. Wa ma'a tafarrudiha ma'a hadzal insan asawi. Bersama sendirinya beliau bersama ini insan yang sempurna tadi padahal cuma berdua bal qalat lahu bikulli wuduhin wa hadban wa quwwatin bahkan berkata ianya Maryam baginya laki-laki yang laki-laki itu Jibril bikulli wuduhin dengan penuh kejelasan jadi perempuan itu kalau berbicara harus jelas nih artinya seperti Sayyidah Maryam jelas tegas nggak tedeng aling-aling apa namanya bal qalat lahu bikulli wuduhin bahkan berkata ianya Sayyidah Maryam baginya laki-laki di depannya bikulli wuduh dengan penuh kejelasan wahazmin tegas gitu hazmen kan nggak nggak ragu-ragu hazmen tegas wa quwatin dan penuh kekuatan apa yang Maryam katakan ibta'id anni watrukni menjauhlah kamu dariku watrukni tinggalkan aku fi khulwati dalam kesunyianku li atafarraga li ibadati rabbi agar aku bisa mengosongkan diri meluangkan diri untuk menyembah Tuhan. Ini tafsir Syekh Tantawi dalam ayat enggak begini kan? Dalam ayat kan? Gimana bunyinya? A'udzubika, a'udzubika, a'udzubirrahmani min kunta in kunta taqiyya. Nah, gitu aja. Maknanya, jika engkau takwa kepada Allah, tinggalkan aku. Itu maknanya kan? Wa inni altaji'u atasimu birrahmani minka. Dan sungguhnya aku berlindung, aku membentengi diriku dengan Allah yang maha kasih dari engkau, hai laki-laki yang ada di depanku. Fansarif ba'idan maka berpalinglah kamu dalam keadaan jauh fa inni uhazziruka min iqabillah karena aku mengingatkan engkau dari siksa Allah taala kalau engkau mengganggu. Nah, itulah ucapan Sayyidah Maryam tegas. Masya
Ya selesaikan kisah ini ya, biar panjang dikit nggak apa-apa. Selesaikan kisah Sayyidah Maryam. Madahatha memuji oleh ayat Qur'anha akannya Maryam bi annaha ma'a syu'uriha. Bahwa sungguhnya Maryam bersama merasakannya Maryam bi annalladzi basyaraha, dengan bahwa sungguh yang telah memberi kabar gembira akannya Maryam bi annallah, dengan bahwa sungguhnya Allah taala saya habulah akan memberikan ianya Allah untuknya Maryam ghulaman zakiyah, seorang anak yang bersih, huwa. Nah, dianya alladzi itu malaikat, minal malaika, malakun minal malaika, seorang malaikat dari malaikat-malaikat. Wa anna hadzal ghulama, bahwa sungguh ini anak itu saya kunu min ghairi abin, akan jadi ianya anak itu tanpa abu, tanpa bapak. Wa anna dzalika amrun hayyinun, bahwa sungguh demikian itu amrun hayyinun, urusan yang mudah ala Allah, terhadap Allah taala. Kenapa mudah? Li'anna qudratahu, karena kudrah Allah taala la yu'jizuha syai'un, tidak melemahkan akannya kudrah oleh sesuatu apapun. Wa ma'astislamiha, bersama tunduknya Maryam, ba'da kulli dzalika, sesudah semua itu, liqada'illah, tunduk bagi ketentuan Allah, wa qadarihi, dan bagi takdirnya Allah. Jadi beliau ingin menggambarkan sesudah beliau tahu cerita, beliau akan punya anak tanpa ayah dan seterusnya kan. Beliau ketika itu, karena itu memang kehendak Allah, Sayyidah Maryam tunduk patuh kepada takdir Allah, enggak protes. Wa ma'astislamiha, bersama tunduknya Sayyidah Maryam ba'da kulli dzalik, sesudah semua itu tunduk liqada'illah wa qadarih, bagi qada Allah dan takdirnya Allah. Illa annaha indama hana waktu wiladatiha, melainkan bahwa sungguhnya Maryam ketika tibalah waktu melahirkannya Maryam bihadzal ghulam dzaki, dengan ini anak yang suci, wan nabiyil karim, dan dengan ini nabi yang mulia, ahassa, beliau merasakan, bima tahussu bihi kullu unsa, dengan apa yang dirasakan dengannya oleh setiap wanita, tahiratin, wanita yang suci, afifatin, wanita yang menjaga diri, khalafat, yang menyalahi ia biwiladatiha, dengan melahirkannya, min ghairi ayyamasa, dari ketiadaan menyentuh akannya oleh manusia, adatan nas, akan adat manusia, menyalahi ia akan adat manusia, wa khasyat min isaati ilaiha, takut ianya Maryam dari menyakiti mereka kepadanya. Ini kita memang kitab cerita begitu dia, banyak mu'taradah kan. Jadi banyak skrip ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, beliau memang menerima takdir Allah semuanya. Beliau akan diberikan seorang anak tanpa ayah, ya kan? Tapi illa annaha, tetapi Maryam indama hana waktu, ketika tibalah oleh waktu melahirkan beliau. Ketika beliau mau melahirkan bihadzal ghulam, ini anak yang suci, wan nabiyil karim, ini nabi yang mulia, ahasat, beliau tetap merasakan, bima tahussu, dengan apapun yang dirasakan dengannya oleh setiap wanita yang suci yang menjaga. Wanita yang menjaga dirinya, dia pasti khawatir ya dapat tuduhan-tuduhan buruk. Itu juga yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Padahal beliau yakin itu pemberian Allah. Tapi ketika beliau melahirkan, anaknya nggak punya ayah, ini susah tuh. Bagaimana menghadapi masyarakat, gitu kan? Nah, itu khalafat, yang menyalahi ia dengan kelahirannya dari ketiadaan menyentuh akannya oleh manusia tanpa suami, menyalahi akan adat manusia. Jadi wa khasyat, beliau khawatir min isaatihim ilaiha, dari menyakiti mereka kepadanya Maryam. Faqalat, maka Sayyidah Maryam ketika itu berkata kan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Beliau kayak berharapkan kematian. Kayak enggak kuat menghadapi kenyataan yang berat ya. Sehingga beliau berandai-andai, andaikan aku mati sebelumnya. Tapi ketika itu beliau langsung dipanggil oleh anaknya ya. Wa hadza min akbaril adillati ala kamali unusatiha. Ini kata Syekh Tantawi. Ini dalam suasana genting, beliau kayak pengen meninggal gitu. Wa hadza min akbaril adillah. Ini justru bagian dari paling besarnya dalil ala kamali unusatiha, kepada sempurna kewanitaannya. Ini menunjukkan beliau memang wanita-wanita yang benar-benar sempurna. Itulah Sayyidah Maryam. Wa ala anha tastahi, menunjukkan kepada bahwa sungguhnya Maryam itu malu ia antu khalifah ma jara alaihi al-'urfu bainana, menyalahi ia akan apa yang berlaku di atasnya oleh uruf antara manusia. Manusia normal yang punya akal normal pasti dia malu kalau menyelisih adat kebiasaan masyarakatnya kan. Enggak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh masyarakatnya. Ya, jadi beliau wanita normal. Tapi karena itu kehendak Allah, maka tetap terjadi. Dan Allah juga akan memberikan pembelaan nanti kan melalui anak beliau. Madahatha bima yashhadu bi annal mar'ata fi kulli zamanin wa makanin hiyal mar'ah.
Dan memuji ianya Al-Quran akannya Maryam bima yashhadu dengan sesuatu yang menjadi saksi ya. Bin annal mar'ata fi kulli zamanin. Bahwa sungguh perempuan di setiap zaman dan tempat hiyal mar'atu itulah mar'at. Jadi perempuan di setiap zaman itu sama. Perempuan zaman dulu, perempuan zaman sekarang, dimanapun tempat, dimanapun waktu, perempuan itu tetaplah perempuan. Nah, apa maksudnya? Nah itu, laha khasa'isuha allati wahabaha Allah. Baginya perempuan itu ada kekhususan, ada sifat spesial kan? Baginya perempuan itu khasa'isuha ada kekhususannya. Kekhususan yang wahabah Allah yang memberikan akannya kekhususan oleh Allah Ta'ala lah baginya perempuan. Wa anna rajula fi kulli zaman. Dan bahwa sungguh laki-laki di setiap zaman dan tempat huwa rajul itu laki-laki sama juga. Laki-laki zaman dulu juga sama. Zaman sekarang juga sama ya. Dan sejarah akan terus berulang. Tokohnya berbeda, tapi perannya sering sama ya. Makanya kata para ulama juga Fir'aun ada di setiap zaman. Namrud ada di setiap zaman. Orang saleh juga ada di setiap zaman. Maryam, Maryam juga ada insya Allah di setiap. Banyak orang sekarang bernama Maryam. Tidak tahu sifatnya Maryam atau bukan ya. Nah itu. Wa anna rajullah wasung laki-laki fi kulli zaman dan di setiap zaman wa makan di setiap tempat huwa rajul itu laki-laki. Lahu khasaisuhul lati. Baginya laki-laki itu punya kekhususan, kekhususan wahabah Allah yang memberikan akannya kekhususan oleh Allah Taala lahu baginya laki-laki. Cuma coba Ustadz tunjukkan. Nah, ini kan pertanyaannya kan. Ustadz tunjukkan apa sih di antara lain sifat perempuan yang khusus itu. Beliau ini membahas satu doang di sini. Wa min hadhil khasai, sebahagian dari ini kekhususan kata beliau, kekhususan perempuan. Annal mar'ata 'indama tata'arradu lima la turidu. Bahwa sungguh perempuan ketika menghadapi ia lima la turidu bagi sesuatu yang ia tidak menginginkan akannya sesuatu. Min qaulin aw fi'lin, dari perkataan atau perbuatan. Ketika perempuan menghadapi sesuatu hal yang berat, yang dia tidak kepengen, baik ucapan, perbuatan, dia dituduh orang begini begitu segala macam. Apa yang perempuan lakukan? Talja'u ila rajuli. Dia akan berlindung ya. Talja kayak datang minta lindung ya. Berlindung ya ila rajul kepada laki-laki. Lika yudafi'a anha agar membela ianya laki-laki untuknya perempuan tadi. Maksudnya perempuan kalau punya masalah biasanya berat datang ke abangnya kan, ke adiknya atau ke ayahnya kan gitu. Ah, faqomu Maryam. Apa nih? Apa nih? Faqomu ya. Faqomu Maryam indama qalu laha. Maka kaum Maryam ketika berkata mereka baginya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau Maryam datang membawa sesuatu yang aneh yang mungkar. Laj'at ila bniha. Datang ia. Datang ianya Maryam. Kayak minta perlindungan ila bniha kepada putranya. Liyatawallad difa'a anha. Agar mengurisi ianya anak akan pembelaan terhadapnya ibu. Terhadapnya Maryam. Falabba tolabaha maka menyambut oleh Nabi Aisyah tolabaha akan permintaannya ibu. Faqala liqaumiha dan makna Nabi Aisyah berkata bagi kaumnya, ini Abdullah tadi ya. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati wa dumtu hayya wa barram biwalidati. Nah, itulah pembelaan Nabi Aisyah kepada bunda beliau. Satu halaman, dua halaman lagi. Ya, dua halaman lagi. Madahan memuji oleh ayat Quran akannya Sayyidah Maryam. Bi'an akhbarat bi'an Allah. Bi'an akhbarat dengan bahwa memberitakan ianya ayat Quran. Bi'an Allah Ta'ala bahwa sungguhnya Allah Ta'ala qad ja'alaha. Sungguh menjadikan oleh Allah akannya Maryam. Iya, akannya Maryam. Iya, wabnaha. Dan anaknya. Min a'dhamil adillah. Daripada yang paling besarnya dalil ala kudratihi kepada kudrahnya Allah Ta'ala. Jadi Allah juga menggambarkan dalam Quran, Allah menciptakan Nabi Aisyah dengan proses seperti itu, agar orang-orang tahu kudrah Allah, kemampuan Allah, bahwa Allah nggak terikat dengan sebab akibat kan. Memang manusia dalam kehidupannya berlaku hukum sebab akibat, tapi hukum sebab akibat, kanon itu nggak berlaku kepada Allah.
Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Dan kami jadikan akan putra Maryam dan ibunya ayatan sebagai ayat. Wa awainahuma, kami beri tempat kepada keduanya ila rabwah, pada satu tempat yang subur, zati qararim, yang mempunyai ketetapan, wa ma'in, dan yang mempunyai mata air. Kita lihat maknanya. Wa ja'alna nabiyyan Isa. Wa ja'alna nabiyyana Isa. Dan kami jadikan akan nabi kami yaitu Isa alaihissalam wa ummahu dan ibunya Maryam ayatan wadihah, sebagai bukti yang jelas, wa hujjatan azimatan, sebagai dalil yang besar, ala wahdaniyatina, kepada keesaan kami, wa kudratina, dan kepada kudrah kami, allati la yu'jizuha syai'un, kudrah yang tidak bisa mengalahkan, melemahkan akannya kudrah oleh sesuatu apapun. Wa askannahuma, dan kami tempati akan keduanya Isa dan maknya, wa anzalnahuma, dan kami turunkan, mana anzalna, kami tempati, kami beri manzilah, kami tempati keduanya fi jihatin murtafiatin, pada sisi yang tinggi dari bumi. Itulah tadi rabuah kah? Wa awainahuma ila rabuah. Wa anzalnahuma fi jihatin murtafiatin minal ardi. Kami tempati keduanya di sisi yang tinggi dari bumi. Wa hadhil jihatu tamtadu bil istiwa. Bermula ini sisi bumi itu beda ya bil istiwa, dengan tingginya. Wa salahiyati sakani, dan beda ya bagi kepatutannya untuk ditempati, layak untuk ditempati, lima fiha minal zuru'i wasimar, karena ma yang ada padanya bumi, minal zuru', dari tumbuh-tumbuhan, wasimari, buah-buahan, walima fiha minal miyahil azabati dhahirah, tahirah, tahirah apa dhahirah, dan karena ma yang ada ia pada bumi itu minal miyah, dari mata air al azabah, yang segar, yang tawar, azabah, minal miyahil azabah, dari mata air yang segar, ad-dhahirah, yang ad-dhahirati lil uyun, ya, yang tampak bagi mata-mata, fi rubu'iha. Apa makna rubu'? Rab'un. Rab'un. Rab'un seperempat. Rubu' seperempat. Rubu'. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Rubu'. Ah, perkampungan. Pemukiman. Ya. Walima fiha, dan karena ma yang ada ia padanya tempat tadi, minal miyahil azabatil dhahirah, dari air-air yang segar, tawar, al dhahirah, air-air yang dhahir, lil uyun, bagi mata-mata yang melihat, fi rubu'iha, pada perkampungannya atau pada tempat-tempatnya, ka ardi Palestin, seperti bumi Palestin, wa Syami, seperti bumi Syam, wa Misra, dan seperti bumi Mesir. Nah, madahadha bil hasanati min kulli su, memuji oleh ayat Quran akannya Maryam, bil hasanah, dengan terjaga, hasanah ihsanah, terjaga, terpelihara, min kulli su, dari setiap keburukan, wabil imani bi syara'illah, dan dengan beriman dengan semua syariat-syariat Allah Ta'ala, wabil kutubi, dan kitab-kitabnya Allah, wabil mudawamati, dan dengan selalu berkekalan, ala ta'atillah, kepada taat kepada Allah Ta'ala, ma'al khusyuk, bersama khusyuk. Qala Ta'ala, Allah berfirman, wa Maryam binata Imran, dan Maryam putri Imran, allati, Maryam yang ahsanat farjaha, yang menjaga ia akan farjanya, fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan dalamnya dari ruh kami, wasaddaqat, dan membenarkan ianya Maryam bi kalimati rabbiha, dengan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan dengan kitab-kitab Tuhannya, wa kanat minal qanitin, dan ada ianya Maryam itu dari golongan orang-orang yang tunduk kepada Allah. Nah, artinya di sini wasana al jamila minallah, dan sanjungan yang indah dari Allah Ta'ala ala Maryam, kepada Maryam. Siapa Maryam itu? Ibnati Imran, putrinya Imran, allati sanat, perempuan yang menjaga ia, mautina afafiha, tempat keterpeliharaannya, jaga kehormatannya, tempat keterpeliharaannya. Enggak disebut farji di sini kan?
Sonat mautina yang menjaga ayat tempat-tempat afafnya. Mingkul lima yaliku dari setiap apapun yang tidak layak ayat. Fanafakha fihi Jibril, maka meniupkan dalamnya. Dalamnya diri Maryam oleh Jibril bi amri rabbihi dengan perintah Tuhannya. Fakana bunuha Isa. Maka adalah anaknya Sayyidah Maryam itu Isa. Walati saddaqat dan perempuan yang membenarkan ia wa amanat dan beriman ia bi syara'illah dengan semua syariat Allah wa awamirihi dan semua perintah-perintahnya Allah wa nawahihi semua larangan Allah wa kutubihi allati dan semua kitab-kitab Allah yang anzalaha ala rusulih yang telah Allah turunkan akannya kitab kepada rasulnya. Wallati kanat minal muwadhibin dan perempuan-perempuan yang ada yaitu sebahagian dari orang yang menyibukkan diri atau yang terus-terusan ala taatillah kepada taat kepada Allah wa ibadati dan beribadah kepada Allah bi ikhlasin wa mahabbah dengan ikhlas dan cinta. Nah, inilah sifat Sayyidah Maryam. Kemudian hadza janibun min hayati Maryam alaihi salam. Ini adalah satu bahagian, satu sisi dari kehidupan Maryam alaihi salam min fadailiha dari keutamaannya beliau wa manaqibiha kelebihannya beliau al-karimah. Kemudian kemuliaan kelebihan-kelebihan beliau yang mulia allati ja'alatha kemuliaan-kemuliaan yang telah menjadikan dianya kemuliaan akannya Maryam mimman radhiyallahu dari orang-orang yang ridhalah Allah untuk mereka waradu anhu dan mereka juga ridha untuknya Allah. Ya. Nah, itu ada titik di sini kan. Nah, ini baru nanti Balkis. Selama aing ngajinya Ustaz. Nah, itu Ustaz gimana pendapat Ustaz? Apa yang kacau maknanya? Nah, selesailah kitab perempuan-perempuan hebat. Yang paling panjang kisah Sayyidah Maryam. Masya Allah, 5 kali baca kalau nggak salah. Hmm, jadi saya tutup dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi